pada diskusi kelompok kami, PT Selaras Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Menteri Sidowati selaku dosen pengampu dosen Office Manajemen, serta salam kepada Bapak Dimas Cahyadi selaku pemimpin rapat. Salam kepada pemimpin perusahaan cabang 1 dan 2, Ibu Nuri Sonia dan Ibu Nabila Nur Arif Fajaya, serta puji dan syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memimpin jalannya acara rapat untuk membahas tentang masalah yang terjadi di perusahaan PT Selaras Asa Indonesia. Untuk susunan acaranya yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari pemimpin rapat, yang ketiga ada laporan evaluasi, yang keempat ada diskusi, yang kelima ada penutup, dan yang terakhir ada sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan kepada sambutan dari Bapak Dimas Cahyadi selaku pemimpin perusahaan. Waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meli Siagawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Office Management. Yang terhormat para jajaran pengurus inti PT Selaras Asa Indonesia, serta yang saya banggakan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta dan jagat raya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, serta semoga kelak kita semua mendapat syafaat. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para jajaran pengurus inti yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk ikut serta dalam membangun perusahaan PT Selaras Asa Indonesia. Dan untuk berdiskusi pada hari ini, ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang ketiga yaitu laporan evaluasi yang akan diumumkan pertama oleh perusahaan cabang 1 untuk Ibu Nuri Sonia. Dipersilakan. Terima kasih pada Ahmad Maulida selaku moderator sudah memberikan hak bicara pada saya. Saya Nuri Sonia selaku pimpinan cabang 1 menyampaikan laporan evaluasi yang kerawannya pertama, kehadiran mencapai 90%. Yang kedua, ada produktivitas yang menurun. Yang ketiga, komunikasi atasan bawahan yang sering menimbulkan konflik, kepuasan kinerja rendah terhadap karyawan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuri. Untuk selanjutnya ada laporan evaluasi dari pemimpin perusahaan cabang 2, yaitu Ibu Nabila Nur Arif. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Advian sebagai moderator. Saya perwakilan dari pimpinan cabang 2 akan membacakan evaluasi kinerja karyawan tahun ini. Yang pertama yaitu ada karyawan harus lebih mampu lagi bekerja dengan tim. Lalu yang kedua,
mencari karyawan yang sudah berpengalaman agar bisa difokuskan kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Yang ketiga, terdapat beberapa karyawan yang kurang disiplin. Dan yang terakhir, ada kurangnya inisiatif pada karyawan. Mungkin segitu laporan evaluasi dari perusahaan 2. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah apa yang kita dengarkan, baik dari laporan perusahaan 1 dan 2, kita bacakan keempat, yaitu ada diskusi bersama, baik dari pemimpin rapat maupun dari perusahaan 1 dan 2. Kita berdiskusi. Waktunya saya persilakan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk perusahaan cabang 2, tadi telah disampaikan poin-poin evaluasi daripada evaluasian perusahaan cabang 2. Untuk penyebab daripada poin 1 dan poin 3, itu kira-kira apa penyebabnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena poin 1 yaitu tentang karyawan yang harus lebih mampu bekerja dengan tim. Penyebabnya biasanya karena kita memiliki karyawan yang minimnya cara berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu terdapat karyawan yang kurang disiplin. Biasanya itu disebabkan karena banyaknya karyawan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Berarti dalam hal ini karyawan itu memerlukan sikap disiplin, baik disiplin waktu, disiplin pakaian, maupun disiplin tindakan. Nah, hal tersebut lantas memiliki dampak apa kira-kira? Ya, karena di setiap perusahaan pasti memiliki aturan. Nah, maka si karyawan ini harus disiplin agar si perusahaan ini bisa teratur dan tertata rapi. Terkait tentang tadi poin 1 dan poin 3, itu kan sudah disampaikan oleh daripada Ibu Nabila ya. Tadi kan penyebabnya pun sudah disampaikan. Nah, untuk langkah solusi daripada hal tersebut yang Ibu Nabilah lakukan dalam memimpin cabang 2 itu bagaimana? Solusi yang pertama yaitu karyawan harus bisa lebih sering berkomunikasi dengan baik agar bisa juga berkomunikasi dengan tim. Lalu solusi yang ketiga yaitu ya seperti perusahaan harus bisa mengingatkan dan karyawan juga harus bisa menyadarkan dirinya bahwa yaitu sedang bekerja di perusahaan dan ia harus menaati peraturannya. Ya, baik, solusi yang cukup bagus. Ya, kepada perusahaan cabang 1 dan 2, barangkali ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan, silakan. Ya, baik. Tadi telah disampaikan oleh Bu Nabila bahwa salah satu hal yang perlu kita tanam dalam perusahaan Ibu Nabila itu memerlukan konsistensi waktu, disiplin waktu, serta tindakan karyawan itu harus memunculkan hal yang baik. Selanjutnya untuk perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Nuri, ya, tadi telah disampaikan poin-poin evaluasinya. Ya, dalam hal ini poin evaluasi yang tadi itu Ibu Nuri mengambilnya dalam jangka berapa tahun? 1 tahun atau berapa tahun kisaran waktunya? Dalam 6 bulan sekali sih, jadi dilihat perkembangannya gitu. Berapa bulan? Bisa diulangi suaranya? 6 bulan sekali. Suaranya kurang jelas, bisa diulangi? 6 bulan sekali kan? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dalam hal ini mengapa Ibu Nuri mengambil 6 bulan sekali? Apakah strength-nya itu dapat gitu? Ya, jadi kan tiap bulannya juga kan dikasih tahu masalahnya apa, cuma dievaluasi lagi, jadi 6 bulan sekali diinginnya. Oh iya, baik. Tadi kan Ibu Nuri sudah menyampaikan poin-poinnya, poin-poinnya sudah disampaikan. Di antara keempat poin tadi, kira-kira mana yang sekiranya belum dapat dikendalikan oleh Ibu Nuri sendiri? Gimana, bisa diulang?
poin yang tadi telah disampaikan itu kan ada 4 poinnya. Nah, di antara keempat poin tersebut, coba Ibu Nuri sampaikan penyebabnya 2 poin saja. Poin 1 dan poin 4 itu penyebabnya apa? Boleh. Untuk poin pertama, permasalahannya kehadiran mencapai 90% dan keterlambatan mencapai 10%. Jadi di permasalahannya ada di keterlambatan ya. Jadi kalau misalkan keterlambatan, jadi penyebabnya karyawannya yang kurang baik dalam mengatur waktu. Itu juga keterlambatan bisa disebabkan, kebanyakan sih disebabinnya oleh perjalanan. Terus kalau yang keempat, untuk yang pertama solusinya, jadi harus diberi sanksi sih setiap keterlambatan, minimal 1 jam, jadi dipotong gajinya. Untuk yang keempat, jadi kepuasan kinerja rendah terhadap perusahaan. Jadi penyebabnya karena seringnya keterlambatan dalam memberi upah. Jadi karyawannya jadi malas-malasan gitu. Terus solusinya kita harus memberi upah dalam tepat waktu. Ya, ya. Berarti untuk poin yang telah disampaikan tadi, bahwa seorang karyawan itu sangat perlu untuk merubah dirinya, karena mungkin demi memajukan daripada perusahaan cabang 1. Nah, dalam hal ini terkait tentang poin 1 ya, itu kan pasti nih itu akan ada dampak positif dan negatifnya. Kali ini saya tidak berbicara tentang dampak positif dan negatifnya, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Ibu Nuri yakin untuk tetap menjadi pemimpin membangun daripada PT Selaras Asa menjadi nahkoda yang berjalan lurus selayaknya seperti kapal yang berlayar? Seberapa yakin? Insya Allah sih yakin, kita coba dulu. Dicoba bagaimana? Dalam bentuk apa? Tindakan apa? Dicoba diterapin apa sih solusi yang aku tadi kasih. Jadi dikasih sanksi kalau ada apa-apa, dikena SP gitu sih. Kalau misalkan masih tetap karyawannya masih nggak nurut, dikeluarin aja sih. Untuk poin 4 sendiri itu bisa diulangi. Poin 4, jadi kan kepuasan kinerjanya rendah. Jadi karena itu kan karena gajinya juga kan sering telat juga ya. Jadi kita sebagai pemimpin jadi mau ngasih gajinya biar nggak ini sih, biar tepat waktu, terus mau ngasih bonus juga, insentif karyawannya gitu, bonus. Ya, memang betul Ibu Nuri, baik dari perusahaan cabang 1 maupun cabang 2, terkait tentang pemaparan poin-poin tadi, poin evaluasi, ada 4 poin dalam setiap perusahaannya. Kalau bisa nantinya itu kita itu menjadi pemimpin yang pastinya pantang menyerah ya. Pantang menyerah ini dalam artian kita itu tidak memiliki rasa menyerah sedikit pun, karena dengan tujuan membangun karyawan yang jauh lebih baik, untuk membangun PT Selaras Asa yang jauh lebih baik. Dan juga dalam hal ini kepada perusahaan cabang 1, perusahaan cabang 2, terkait tentang poin yang tadi telah disampaikan, apakah ada yang ingin disanggah, apa ada yang ingin belum mengetahui atau ada yang belum paham daripada poin-poin tadi, silahkan ditanyakan dalam diskusi kali ini. Kali aja ada yang mau menambahkan, silakan, baik dari pemimpin perusahaan 1 dan 2. Atau barangkali ingin menyanggah daripada sanggahan daripada perusahaan cabang 1, silakan ya. Jikalau sudah cukup, yang saya ingin sarankan adalah nantinya kepada perusahaan cabang 1 dan 2 itu membuat schedule time yang matang. Daripada poin 1 sampai 4, buatlah schedule time yang matang. Target 1 selesai berapa hari, target 2 berapa hari, 3 berapa hari. Buat schedule yang matang,
lakukan dengan tenang dan juga jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam perusahaan cabang 1 dan 2, jangan pernah menyerah. Saya tidak ingin dalam pemimpin saya, dalam PT saya, pada main-main, pada ini saya tidak itu. Yang saya inginkan adalah pemimpin yang teguh, pemimpin yang pantang menyerah, yang selalu maju walaupun keadaan tidak mendukung sekalipun. Karena kalau kita sudah mampu memimpin perusahaan kita, perusahaan cabang kita, maka nantinya perusahaan kita pun akan jauh lebih baik. Kita di luar sana bersaing dengan orang lain. Di luar sana kita bersaing dengan perusahaan lain. Kita tidak bisa main-main dalam memimpin perusahaan ini. Karena kalau kita main-main, kita akan tersingkir dalam perusahaan lain. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Adimas Cahyadi yang saya hormati, serta terima kasih banyak kepada pemimpin perusahaan Sabang 1 dan 2 telah kita dengarkan bersama terkait atas laporan masalah yang terjadi serta solusi yang kita bicarakan bersama, dan mungkin cukup sekian meeting kita pada hari ini. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil rapat dari PT Selara Asaino yang mungkin kita akhir, yaitu ada sesi foto dokumentasi. Silakan cabang dan pemimpin rapat dipersiapkan untuk sesi dokumentasi. Pemimpin rapat boleh? Ya. 1, 2, 3. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam